Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini akan jadi part 2 dari contoh penggunaan function-function yang ada di Excel. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk part 2 ini menggunakan data-data yang seperti yang ada di toko-toko, yaitu seperti ada ID produk, ada ID pelanggan, nama produk, dan lain-lainnya. Nah, untuk nama pelanggan ini kita gunakan sama dengan VLOOKUP, burung, kita blok di bagian ID pelanggan. Ini nggak perlu kita kunci, kita titik koma, karena di sini ada titik koma. Setelah itu kita blok dari ID pelanggan sampai Laura ada dia. Nah, di sini kita blok harus. Kita gunakan F4 bloknya. Setelah itu kita titik koma lagi. Kita untuk dua itu kenapa? Karena dia terletak di tabel kedua dari yang kita blok merah ini. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu 0. 0 kenapa 0? Karena 0 itu untuk 100% akurat dari data yang kita cari di yang kita blok ini. Kita enter. Dan akan muncul namanya. Setelah itu kita tinggal klik dua aja di gambar cursor ikan ini dan akan muncul nama-namanya. Dan untuk nama produk itu hampir sama. Kita akan ulang sama dengan lookup, buka kurung. Tapi bedanya kita gunakan di ID produk. Setelah itu titik koma. Setelah itu kita blok di bagian barang ini, ID barang sampai jumlah harga 6.000 ini. Setelah itu kita kunci dengan F4. Setelah itu titik koma. Karena kita mau ambil yang nama produknya, kita gunakan 2. Titik koma lagi 0. Tutup kurung. Enter. Nah, akan muncul nama-nama barangnya. Kita tinggal itu aja di sini dan akan muncul sesuai dengan ID produk yang kita gunakan. Harga satuannya itu kita hampir sama dengan nama produk. Jadi kita gunakan sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kita blok di bagian sini yang ID produk nama pertama. Setelah itu kita titik koma. Setelah itu kita blok dari ID barang sampai harga 6.000 ini. Nah, kita kunci lagi. Di bedanya itu di mana? Bedanya itu cuma di ini kita untuk kolom indeks namanya kita gunakan 3. Setelah itu titik koma 0, tutup kurung, enter. Dan akan muncul harganya sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, di sini dan akan muncul. Nah, untuk QTY atau jumlah barang yang kita ada tuh itu bebas sesuai dengan yang kita ada di toko atau apa itu. Dan untuk harga ini saya menggunakan sama dengan jumlah dan harga satuan ini kita kalikan itu dengan bintang dengan jumlah barang, kita enter dan akan muncul harganya. Setelah itu kita tinggal blok aja semuanya. Nah, untuk blok bagian bawah ini itu adalah jumlah rata-rata dari harga yang di atas ini. Kita gunakan dengan rumus average buka kurung. Kita blok dari atas sampai bawah. Terus kita tutup kurung dan enter dan akan muncul harga rata-ratanya, total ratanya. Untuk diskon itu kita bisa menggunakan rumus if buka kurung untuk itu kita bagian ini lebih dari sama dengan yang ini, terus titik koma 15%, titik koma lagi 0%, tutup kurung, enter. Dan itu bisa kita langsung cari aja berapa persen. Dan untuk ini karena ini saya mau gunakan 0%, di sini 0%, di sini 0% itu manual. Ini bebas karena saya tidak mau semuanya 115%. Oke, kita bentar, ada kendala. Baik, mungkin saya akan lanjutin. Untuk di bagian harga diskon ini kita menggunakan rumus sama dengan kita kalikan dari harga total harganya, kita kalikan dengan bintang dan itu
Setelah itu kita blok bagian sininya. Jadi harga setelah diskon itu kita menggunakan sama dengan harga total harga kita kurangin dengan harga diskon. Setelah itu dapat harga dengan harga diskonnya itu kita buat dan lain di sininya. Terus untuk di bagian cek data ke itu kita bisa ngecek data, kita mau ngecek data berapa atau data ke 1, 2 atau sampai 15 ini dengan cara ini nama pelanggan ini kita menggunakan filter buka kurung, kita blok dari kalau kita mau nyari nama pelanggan, kita blok nama pelanggan, kita blok semua. Setelah itu kita titik koma. Setelah itu kita klik di nomor sini sampai 15. Setelah itu sama dengan bagian ini. Setelah itu tutup kurung enter. Nah, itu akan muncul nama dari yang nama pelanggan yang kamu cari. Nah, terus untuk nama produk itu sama saja seperti nama pelanggan. Kita menggunakan filter lagi. Ini semuanya kita tulis semua, tidak bisa kita langsung blok. Nah, karena kita mau nyari untuk nama produk, kita blok di nama produk. Terus kita titik koma, kita nomor ini kita blok lagi. Setelah itu kita sama dengan lagi di itu enter. Nah, itu akan muncul nama barangnya, barang apa yang digunakan, dan untuk QTY atau jumlah barang itu kita bisa kita gunakan lagi dengan rumus filter. Jadi semuanya itu menggunakan filter. Oke, itu kita blok di bagian QTY. Setelah itu titik koma, kita blok lagi di nomor. Setelah itu sama dengan di bagian nomor lagi. Itu enter. Nah, itu akan muncul jumlah barangnya dan diskon itu sama saja, filter lagi, filter buka kurung, kita blok di bagian diskonnya, terus kita titik koma, kita blok lagi di nomor. Nah, jadi sama dengan kita klik lagi di bagian sini, itu enter. Nah, akan muncul diskonnya. Terus harga setelah diskon sama saja seperti tadi, filter buka kurung, harga setelah diskon kita blok. Setelah itu titik koma, setelah itu nomor kita blok. Setelah itu di sini lagi, setelah itu enter. Nah, setelah kita sudah selesai semua data yang kita munculkan, kita tinggal bebas kita mau nyari di nomor berapa. Misalnya saya mencari nomor 4, dia akan berubah itu. Terus untuk di pembeli yang mendapatkan diskon ini sama seperti di atas, kita menggunakan filter lagi. Bedanya kita pertama kita blok dulu dari nama karena kita mau nyari nama-namanya. Setelah itu titik koma. Nah, bedanya tuh ini kita menggunakan diskon. Setelah itu kita sama dengan kita letakin di, setelah itu sama dengan yang di atas ini. Setelah itu tutup kurung enter. Nah, akan muncul nama-nama yang mendapatkan diskon. Untuk barang itu juga seperti itu, kita menggunakan filter lagi, kita blok di bagian nama produk karena kita mau nyari nama-nama produknya yang mendapatkan diskon. Setelah itu tutup koma, kita blok bagian diskon. Setelah itu sama dengan
kita klik lagi di bagian atas sini. Nah itu kirim akan muncul barang-barang yang kami lakukan diskon. Dan untuk rata-rata diskon yang saya gunakan itu saya gunakan 15%. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan di part kedua ini. Kita akan lanjutin lagi di contoh ketiga itu di part selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.